warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Gunawan Arif. Pelan tapi pasti Capres Partai Nasdem Anies Baswedan makin menunjukkan sikap dan pilihan politiknya seandainya atau jika nanti dia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Anies ini akan menjadi antitesa Jokowi. Tidak akan meneruskan berbagai proyek mercusuar Jokowi yang banyak diprotes oleh rakyat seperti kereta api cepat Cina Jakarta Bandung, dan tentu saja ini ibu kota negara di Kalimantan Timur. Seperti biasa, Anies menyampaikan sikapnya tersebut tidak secara frontal, tapi melalui simbol, itu bisa berupa foto maupun tulisan tuh di status media sosialnya. Masih ingat ya, ketika beberapa waktu yang lalu saat dia masih jadi Gubernur DKI Jakarta, ini pada tanggal 20 November 2020, Anies itu memposting fotonya sedang membaca buku How Democracy Die. Foto itu disertai status, "Selamat pagi semua, selamat menikmati minggu pagi." Walau hanya memposting sedang membaca buku dan kemudian disertai caption yang pendek tadi, tidak ada narasi lain-lain, cuma "Selamat pagi, selamat menikmati minggu pagi." Unggahan Anies itu langsung mengundang kehebohan di dunia maya. Ini tentu saja ini berkaitan dengan buku yang dibacanya ya. Netizen dan pengamat itu banyak menafsirkan unggahan tersebut itu sebagai sindiran terhadap pemerintahan Jokowi yang oleh banyak pengamat baik dari dalam maupun luar negeri itu dinilainya kian otoriter. Buku How Democracy Die itu adalah sebuah buku filsafat politik yang ditulis oleh dua profesor dari Harvard University di Amerika Serikat, yakni Stephen Levitsky dan Daniel Zibilat ini ya, yang di dalam buku itu diuraikan bahwa demokrasi itu, negara-negara demokrasi itu bisa mati karena karena kudeta atau mati pelan-pelan karena pemimpin yang otoriter. Dan kematian itu bisa tidak disadari ketika terjadi karena selangkah demi selangkah dengan terpilihnya pemimpin otoriter, kemudian disalahgunanya kekuasaan pemerintah dan penindasan total terhadap oposisi. Ini kan memang tanda-tandanya itu udah mulai kelihatan sekali ya di Indonesia ini. Malah kemudian kalau di Indonesia ini ingin disertai dengan melanggengkan kekuasaan, ya ini dengan menambah kekuasaan dan dengan cara menunda pemilu dan mengubah konstitusi yang membolehkan dari 2 periode ke 3 periode. Nah ini hari Ahad lalu 22 Januari 2023 itu Anies kembali memposting fotonya sedang naik kereta api Argo Parahyangan dari Bandung menuju Jakarta. Anies akhir pekan lalu itu kan dia sedang melakukan safari di Bandung ya, dan itu bukan hanya status dia yang naik kereta api, ini saja yang mendapat banyak sorotan, tetapi juga ketika dia mengenakan kaos dengan tulisan dalam bahasa Sunda gitu, yang itu juga ditafsirkan macam-macam ya, apa makna dari tulisan itu yang dimaksud. Tentu jadi memang selalu Anies ini penuh dengan simbol-simbol dan kemudian mengundang tafsir dan makna politik. Dan Anies waktu kemarin ketika dia akhirnya pulang, dia menggunakan Argo Parahyangan, kereta api Argo Parahyangan itu dia di situ ada foto dia, kelihatannya ada penumpang lain yang kemudian minta melakukan selfie dengan dia, dan dia menulisnya begini: "Mengakhiri rangkaian kegiatan yang seru dan bermakna di Bandung, Jawa Barat. Kini kembali ke Jakarta dengan naik Argo Parahyangan, kereta yang penuh sejarah, kenangan, dan terus menjadi pilihan bagi begitu banyak orang. Kereta ini telah membuat perjalanan jadi pengalaman." Hanya pendek kalimatnya, tetapi coba Anda kembali ngesimak kalimatnya ini ya. Tapi tentu Anda pasti akan tahu nanti ketika Anda juga paham konteksnya gitu ya. Unggahan ini juga mengundang kehebohan. Saya lihat di media sosialnya itu banyak sekali yang mengomentari, dan publik langsung mengait-ngaitkan dengan rencana pemerintah untuk membunuh atau menghapuskan kereta api Argo Parahyangan ini ya. Rencana pemerintah untuk menghentikan operasi Argo Parahyangan itu menyusul akan beroperasinya kereta api cepat Cina Jakarta Bandung yang rencananya nih kalau nggak mundur lagi itu akan di launching pada bulan Juni 2023. Jadi tinggal beberapa bulan lagi ya. Saya membaca komentar-komentar dari follower dari Anies ya di media sosialnya. Misalnya ini yang sangat menarik, saya kutip ini pernyataan dari Ardiawan Arif.
Dia menyatakan, dia menulis komentar di akun Instagram Anies Baswedan seperti ini. Saya yakin Pak Anies naik kereta Parahyangan memang sengaja untuk kemudian membuat narasi menyentil pihak tertentu secara halus dan elegan. Saya suka cara Bapak memberi kritik. Butuh kecerdasan dan emosi yang teruji untuk bisa menyampaikan kritik dengan elegan dan tepat sasaran. Masih banyak komentar-komentar lain, tapi intinya mereka paham kok apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud oleh Anies Baswedan dengan menulis dan mengunggah status itu di media sosialnya ya. Rencana penghapusan kereta api Argo Parahyangan demi beroperasinya kereta cepat Cina itu kan sebelumnya sudah disampaikan oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Dan ini memang mengundang kontroversi. Banyak yang menilai ini kelihatannya berbagai macam cara ditempuh untuk pemerintah untuk menyenangkan investor, dalam hal ini Cina ya. Dan benar-benar pemerintah memberi karpet merah dan melakukan semuanya at all cost agar kereta cepat Cina itu dapat beroperasi dengan lancar. Jadi kalau ada kelihatan potensi-potensi halang-halang yang menghalang-halangi harus disingkirkan. Termasuk dalam hal ini adalah kereta api Argo Parahyangan. Pemerintah tidak peduli bahwa dengan penghapusan kereta api Argo Parahyangan ini akan sangat merugikan rakyat banyak. Kenapa? Karena kereta api Parahyangan ini memang sudah jadi kereta pilihan ya untuk dan bahkan favorit buat beberapa komuter, pejalan komuter yang melakukan perjalanan baik dari Jakarta Bandung atau sebaliknya dari Bandung ke Jakarta. Lama ini saya termasuk salah satu yang sering sekali dulu menggunakan KA Argo Parahyangan ini. Karena kalau nggak salah KA Argo Parahyangan ini sudah mulai beroperasi sejak tahun 71 ya. Jadi kalau dihapus ya kan berarti bagi orang-orangnya kan tidak semua orang itu suka dengan perjalanan darat, tapi banyak yang menikmati perjalanan kereta api. Nah kalau sekarang kemudian kereta api Argo Parahyangan itu dihapus oleh pemerintah, itu kalau kita kemudian tetap ingin naik kereta api ya dipaksa harus naik kereta api cepat Cina dengan tarif yang lebih mahal dan juga lebih ribet ya. Saat ini kalau kita mau naik kereta api ke Argo Parahyangan itu kan gampang sekali ya. Kita bisa naik dari stasiun Gambir dan kemudian langsung di sana langsung berangkat ke Bandung. Saya lupa apa kelihatannya sempat berhenti di Bekasi sebentar, tapi saya udah agak lama tidak naik. Singkat saya begitu. Kalau kembalinya itu kita bisa berhenti di kereta api di stasiun Jatinegara pada waktu itu. Dan ini ada dua kelas ya, kelas ekonomi dan eksekutif. Kelas ekonomi itu ada yang AC dengan tarif kelas ekonomi AC dengan tarif Rp80.000 dan tarif eksekutif itu 100 sampai 120.000 rupiah kalau nggak salah, ada kelasnya gitu ya. Ya sebenarnya nggak terlalu beda jauh, hanya dibedakan dengan tempat duduknya saja. Dan jarak sejauh 166 km itu ditempuh selama 3 jam dari stasiun awal tadi di Gambir dan berakhir di stasiun Bandung Kota. Ini setiap hari ulang-alik ada 10 kali perjalanan bolak-balik ya. Berapa banyak orang yang menggunakan ini? Berdasarkan data dari PT KAI itu setiap hari itu ada sekitar 8.500-an sampai 11.000 orang yang menggunakannya. Jadi cukup banyak juga ya jumlahnya. Sementara nanti kalau dengan menggunakan kereta cepat Cina itu, ini tarifnya aja untuk tahun pertama itu jarak terdekat itu 125.000 dan terjauh 250.000. Sekarang kalau terdekat berarti yang turun di stasiun Padalarang ya maksudnya, dan yang terjauh 250.000 atau itu saya tidak cukup jelas karena penjelasannya begitu, terdekat 125.000 dan terjauh 250.000. Tarif tahun berikutnya itu tarif itu diperkirakan akan naik lagi, itu terdekat 150.000 dan terjauh 150.000. Jadi ya cukup jauh ya harga tiketnya. Ini belum lagi, ini yang jadi masalah itu adalah stasiun awal dan stasiun pemberhentiannya. Stasiun awal itu kalau di Jakarta di Halim. Artinya kalau buat Anda orang-orang yang tinggal di sekitar Jakarta, Depok dan Bekasi itu setidaknya Anda harus mengeluarkan biaya taksi lah ya, biaya taksi 100.000 untuk sampai ke stasiun Halim. Beda dengan kalau Gambir itu kan orang masih dari beberapa Jabodetabek masih bisa menggunakan kereta KRL ya, meskipun turunnya mungkin di stasiun terdekat atau stasiun Godangdia atau stasiun Juanda, tapi itu tinggal dekat dan ongkosnya tentu nggak semahal kalau Anda menggunakan taksi menuju ke Bandara Halim. Dan kemudian stasiun pemberhentiannya itu ada dua, di stasiun Padalarang dan kemudian mengakhiri perjalanannya di stasiun Tegaluar Bandung. Ini di dekat Cileunyi, jadi di luar kota Bandung. Memang jarak tempuhnya itu hanya 40 menit. Jadi beda jauh ya, kalau tadi 3 jam Argo Parahyangan, yang ini 40 menit. Tapi Anda jangan senang dulu karena itu kan hanya dihitung dari stasiun awal di Halim
dan kemudian itu menuju stasiun Padalarang dan Tegaluar. Tapi Anda tahu kan, Padalarang dan Tegaluar itu jauh di luar kota Bandung ya. Untuk menuju kota Bandung itu kita harus naik kereta api lagi atau kendaraan umum dari stasiun Padalarang maupun Tegaluar. Tarifnya saya kira mungkin sekitar, saya tidak tahu persis, tapi mungkin sekitar minimal saya perkirakan 100 ribuan lah itu tarif dari Padalarang sampai atau dari Tegaluar untuk menuju kota Bandung. Beda sekali kalau dulu kalau kita naik kereta Argo Parahyangan itu kita memang betul-betul turun langsung di tengah kota Bandung, itu tinggal Anda gampang naik taksi atau naik angkot, dari situ banyak sekali tersedia. Bila di total jarak tempuhnya itu ya akhirnya nggak jauh beda dengan ke Argo Parahyangan, bahkan kalau ada kemacetan mungkin akan bisa lebih lama. Namun dengan tarifnya jauh lebih mahal, plus tadi itu tiket tambahan tadi menuju Halim dan menuju kota Bandung daripada Larang dan stasiun Tegaluar. Berdasarkan data dari PT KCCI, ini pengelola kereta cepat Cina ini kereta ini dapat mengangkut penumpang sampai 3.000 orang, 31.000 orang setiap hari, dan itu mereka itu kalau memang terpenuhi semua itu penumpangnya sampai target 31.000 orang, maka itu akan break even point atau kembali modal dalam waktu 40 tahun. Nah, untuk mengejar jumlah penumpang dan agar segera break even point inilah yang membuat pemerintah kemudian berencana menghentikan atau menghapus operasi kereta api Argo Parahyangan sehingga tidak terjadi kanibalisme ya, kan orang pasti, saya yakin orang kalau ada kereta api cepat Cina pasti tetap Argo Parahyangan, mayoritas orang akan tetap milih naik kereta api Argo Parahyangan, dan itu berarti ya tidak segera kembali modal dong kereta api cepat Cina. Jadi dalam bahasa yang lebih tegas, itu Argo Parahyangan harus dibunuh demi memberi kesempatan kereta cepat Cina untuk beroperasi dan segera kembali modal. Soal inilah yang mengundang kontroversi. Ini masa rakyat dipaksa membayar lebih mahal dengan segala keribetannya demi suksesnya investasi Cina. Nah, tapi sampai sejauh ini katanya sih belum ada kepastian bagaimana kelanjutan nasib Argo Parahyangan. Masih dipikir-pikirkan apakah kemudian menjadi kereta ekonomi atau jadi kereta barang, ini yang masih ada diskusi lanjutan katanya. Karena juru bicara Pak Luhut di Kementerian Menko Maritim maupun juru bicara Kementerian Perhubungan mengaku bahwa pemerintah itu masih terus melakukan kajian soal ini. Dengan unggahan Anies tadi yang naik kereta api Argo Parahyangan dengan narasi bahwa orang supaya bisa masih terus naik terus, begitulah kira-kira harapannya Anies tadi. Ini sangat jelas Anies itu menunjukkan ketidaksetujuannya bila kereta api Argo Parahyangan yang beroperasi tadi sejak tahun 71 itu dan sekarang ini menjadi pilihan favorit para komuter Bandung Jakarta dan sebaliknya itu harus dimatikan. Tentu saja ini karena yang mencuit atau mention itu adalah atau membuat status itu adalah seorang calon presiden. Tentu saja kita bisa menduga-duga bagaimana ini kira-kira nasib dari kereta api cepat Cina ini nanti kalau akhirnya itu Anies Baswedan yang terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Kita sih hampir bisa dapat gambaran bahwa kereta api cepat Cina dan tentu saja ibu kota negara baru ini dua proyek kembar mercusuar yang digarap oleh Jokowi, yang dikebut oleh Jokowi ini sekarang nasibnya akan sama dengan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Nah, ingat ya, yang ini proyek ini digarap oleh pemerintah waktu itu, izinnya atau pelaksanaannya ya, bukan izinnya juga cukup lama, pelaksanaannya itu dilaksanakan pada semasa pemerintahan semasa Pemprov DKI waktu itu yang menjadi gubernur adalah Jokowi dan kemudian berlanjut ke penggantinya Ahok dan Jarot. Dan Anies setelah terpilih menjadi gubernur bersama dengan pasangannya Sandiaga Uno langsung menghentikan proyek ini karena ini pada waktu itu merupakan janji kampanyenya. Padahal proyek ini kan digarap oleh taipan pengembang yang selama ini dikenal bagian dari oligarki, dan Anies nggak peduli, itu dihentikan. Sekarang memang Anies belum mengucapkan terang-terangan, ya belum berupa janji kampanye, ini hanya berupa sindiran karena kan memang dia belum resmi menjadi presiden. Jadi dia tidak bisa memberikan janji kampanye apapun, hanya sindiran yang dapat ditafsirkan oleh publik dan lawan politiknya, bahwa kalau nanti Anies terpilih menjadi presiden, maka proyek-proyek ini akan dihentikan juga oleh Anies Baswedan, seperti halnya dia menghentikan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Karena apa? Karena memang Anies adalah antitesa dari Jokowi. Soal antitesa atau tidak ini yang sempat menjadi menjadi soal serius di internal Nasdem, sampai ada
Zulfan Lindan ya, kita ingat dia diperingatkan dengan keras dan dinonaktifkan dari Nasdem karena pernyataan itu. Tapi kan realitasnya memang orang ingin memilih Anies Baswedan ya karena dia antitesa dari Jokowi. Untuk apa orang memilih Anies Baswedan kalau dia bukan antitesa dari Jokowi? Untuk proyek-proyek mercusuar yang tadi dinilai merugikan rakyat dan pemerintah tentu saja, seperti tadi kereta api cepat Cina dan IKN, atau Anda bisa menambah daftarnya dengan proyek-proyek lain, saya kira kita sudah bisa menduga, memproyeksikan lah, bukan menduga ya, memproyeksikan bagaimana sikap Anies jika dia terpilih nanti. Dia dipastikan akan menghentikan proyek-proyek itu seperti halnya proyek reklamasi di pantai utara Jakarta. Saya Haris Arif dari Forum News. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.